kepada Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi dan Diploma 3 Periklanan, Ibu Sulhuli Asfani, Sarjana Ilmu Komunikasi, Magister Ilmu Komunikasi, dipersilakan maju ke depan. Dikembangkan, didermakan, Ana Nur Hasana, Sarjana Ilmu Komunikasi. berwawasan, Budi Darmawan, Sarjana Ilmu Komunikasi. siap dalam Fahmi Haromiko, Sarjana Ilmu Komunikasi. Hari Prabowo, Sarjana Ilmu Komunikasi. Monika Adis Diniati, Sarjana Ilmu Komunikasi. Septian Febriansa, Sarjana Ilmu Komunikasi. Torik, Sarjana Ilmu Komunikasi. Yuli Ariati, Sarjana Ilmu Komunikasi. Program Studi Diploma 3 Periklanan, Akmaludin Wijaya, Ahli Madya Periklanan. Cecep Supriyatna, Ahli Madya Periklanan. Eko Hari Nugroho, Ahli Madya Periklanan. Ibnu Aditya, Ahli Madya Periklanan. Jubi Niki, Ahli Madya Periklanan. M. Ikya Al-Ghazali, Ahli Madya Periklanan. M. Helmi Fajri, Ahli Madya Periklanan. M. Ridwan Fauji, Ahli Madya Periklanan. M. Rizky Fauji, Ahli Madya Periklanan. Program Studi Pasca Sarjana S2 Kesehatan Masyarakat. Mariatul Kiptia, Ahli Madya Periklanan. Yosef Dian Fauji Ginting, Ahli Madya Periklanan. Jainuddin, Ahli Madya Periklanan. Kepada Ibu Sulhuli Asfani, Sarjana Ilmu Komunikasi, Magister Ilmu Komunikasi, dipersilakan duduk kembali. Program Studi Sarjana Keperawatan. Kepada Ketua Program Studi Sarjana Keperawatan, Ibu Nurs Yenikoto, Sarjana Keperawatan Magister Kesehatan, dipersilakan maju ke depan. Ika Evi Andriani, Sarjana Keperawatan. Mari membangun untuk kesejahteraan dan kesehatan bangsa. Indah Mulyasari, Sarjana Keperawatan. Akademisi dan profesi. Kliana Rahmawati Hidayah, Sarjana Keperawatan. Sedikit maju Indonesia sehat. Maju Lili H. negara Pertiwi, Sarjana Keperawatan. untuk kesejahteraan Indonesia. Listiani, Sarjana Keperawatan. Lita Nur Ambarwati, Sarjana Keperawatan. Mari berkarya, Luciana, Sarjana Keperawatan. untuk kesejahteraan dan Malik Ibrahim, Sarjana Keperawatan. maju membangun akademisi dan profesi. Mamik Purwaningsi, Sarjana Keperawatan. Sedikit maju Indonesia sehat. Maswani, Sarjana Maju Keperawatan. berjayalah sedikit selalu untuk kesejahteraan Maulia Hindun Auda, Sarjana Keperawatan. Maya Syafira, Sarjana Keperawatan. Kepada Ibu Nurs Yenikoto, Sarjana Keperawatan Magister Kesehatan, dipersilahkan duduk kembali. Menyanyikan lagu Pantang Mundur.
Pengucapan janji wisudawan. Wisudawan dimohon berdiri. Pengucapan janji wisudawan akan dibacakan oleh Diani Aliansi Magister Kesehatan yang diikuti oleh seluruh wisudawan. Janji wisudawan. Kami para wisudawan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Indonesia Maju dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Banten Kampus 2 berjanji. 1. Akan menjunjung tinggi nilai-nilai ilmiah dalam lapangan keahlian kami masing-masing. 2. Akan senantiasa setia dan berbakti pada alma mater yang kami cintai dan agungkan, serta memberikan sumbangsih yang positif bagi kemajuan alma mater. 3. Akan mengabdikan diri kepada rakyat, bangsa, serta negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pengucap janji wisudawan kembali ke tempat. Wisudawan dipersilakan duduk kembali. Pengucapan Sumpah Bidan. Kepada Saudari Sailindi Rizky Ayu, Ahli Madya Kebidanan, dan Magdalena Agu Yosali, Ahli Madya Kebidanan, perwakilan dari wisudawan Program Studi Diploma 3 Kebidanan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Banten Kampus 2, dan masing-masing rohaniawan dimohon tampil ke depan. Kepada wisudawan Program Diploma 3 Kebidanan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Banten Kampus 2 lainnya, dimohon berdiri. Kepada Ibu Hidayani, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Kesehatan Masyarakat, selaku Ketua Program Studi Kebidanan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju, dimohon untuk membacakan Sumpah Bidan yang diikuti oleh wisudawan Program Studi Diploma 3 Kebidanan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Banten Kampus 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, bersediakah saudara mengangkat sumpah bidan menurut agama masing-masing? Ya, bersedia. Jika demikian, mohon saudara-saudara mengikuti lafaz yang saya ucapkan. Bagi yang beragama Islam, demi Allah. Demi Allah. Dan bagi yang beragama Katolik atau Protestan, demi Allah. Demi Allah. Saya bersumpah
Saya bersumpah bahwa saya sebagai bidan bahwa saya sebagai bidan akan melakukan tugas sebaik-baiknya akan melakukan tugas sebaik-baiknya menurut undang-undang yang berlaku menurut undang-undang yang berlaku dengan penuh tanggung jawab dan kesungguhan, dengan penuh tanggung jawab dan kesungguhan, bahwa saya sebagai bidan bahwa saya sebagai bidan dalam melaksanakan tugas tidak akan membeda-bedakan pangkat, tidak akan membeda-bedakan pangkat, kedudukan, keturunan, golongan, bangsa dan agama. bangsa dan agama, Bahwa saya sebagai bidan bahwa saya sebagai bidan dalam melaksanakan tugas akan membina kerjasama, keutuhan, dan kesetiakawanan dengan teman sejawat. Bahwa saya sebagai bidan tidak akan menceritakan kepada siapapun segala rahasia yang berhubungan dengan tugas saya sebagai bidan kecuali jika diminta pengadilan. Untuk keperluan kesaksian. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Program Studi Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju beserta perwakilan wisudawan dipersilakan kembali ke tempat. Kepada masing-masing rohaniawan dan wisudawan program studi Diploma 3 Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Banten Kampus 2 lainnya dipersilakan duduk kembali. Pengucapan ikrar perawat dan pemberian PIN PPNI. Kepada Saudara Nurse Danurjaya Sarjana Keperawatan dan Nurse Teresia Luruk Sarjana Keperawatan, perwakilan dari wisudawan program Profesi Nurse Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju dan masing-masing rohaniawan dimohon tampil ke depan. Kepada seluruh wisudawan program Profesi Nurse dimohon berdiri. Ibu Nurse Ruswanti, Magister Kesehatan, Magister Keperawatan, Spesialis Keperawatan Maternitas, selaku Ketua Program Studi Profesi Nurse Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju, dimohon untuk membacakan ikrar perawat yang diikuti oleh wisudawan program Profesi Nurse. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, bersediakah saudara mengangkat sumpah perawat menurut agama masing-masing? Bersedia. Jika demikian, mohon saudara-saudara mengikuti lafaz yang saya ucapkan. Bagi yang beragama Islam, demi Allah. Dan bagi yang beragama Katolik atau Protestan, demi Allah. Saya bersumpah bahwa satu, saya akan membaktikan hidup saya untuk kepentingan manusia, terutama dalam bidang kesehatan. Tanpa membeda-bedakan kesukuan, kebangsaan, keagamaan, jenis kelamin, golongan atau aliran politik, dan kedudukan sosial. 2. Saya akan menghormati setiap hidup insan
Saya akan menghormati setiap insan sepanjang daur kehidupannya. sepanjang daur kehidupannya. 3. 3. Saya akan mempertahankan Saya akan mempertahankan dan menjunjung tinggi dan menjunjung tinggi martabat profesi keperawatan martabat profesi keperawatan dengan terus-menerus dengan terus-menerus mengembangkan ilmu keperawatan. mengembangkan ilmu keperawatan. Saya merahasiakan Saya merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan dan keilmuan saya sebagai perawat, karena pekerjaan dan keilmuan saya sebagai perawat, kecuali diminta keterangan kecuali diminta keterangan oleh pengadilan. oleh pengadilan. 5. 5. Saya akan senantiasa Saya akan senantiasa memelihara hubungan baik memelihara hubungan baik antar sesama perawat. antar sesama perawat. 6. 6. Saya akan membina kerjasama sebaik-baiknya Saya akan membina kerjasama sebaik-baiknya dengan tenaga kesehatan dan pihak lain dengan tenaga kesehatan pihak lain dalam pemberian pelayanan kesehatan. dalam pemberian pelayanan kesehatan. 7. 7. Saya akan tetap memberikan Saya akan tetap memberikan penghormatan yang selayaknya penghormatan selayaknya kepada guru dan pembimbing saya. kepada guru dan pembimbing saya. Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya. dan dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan kepada saya. memberikan kekuatan kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada masing-masing rohaniawan dimohon kembali ke tempat dan kepada wisudawan program Profesiners dimohon tetap berdiri. Ketua Program Studi Profesiners Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju dimohon untuk memberikan PIN PPNI kepada perwakilan wisudawan Program Profesiners Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju yang diikuti oleh wisudawan Program Profesiners lainnya. Ketua Program Studi Profesiners Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju beserta perwakilan wisudawan Program Profesiners dimohon kembali ke tempat. Kepada seluruh wisudawan program Profesiners dipersilakan duduk kembali. Sambutan Wakil Wisudawan. Saudara Budi Yanuar, Sarjana Kesehatan Masyarakat, lahir di Jakarta, 11 April 1976, masuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju pada tahun 2012 dengan program studi Sarjana Kesehatan Masyarakat. Pada saat ini telah menyelesaikan studinya pada tanggal 19 Februari tahun 2015 akan menyampaikan sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Yakub Khotib selaku Ketua Yayasan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan
dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Komunikasi Indonesia Maju. Yang terhormat Bapak Dr. M. Hafizur Rahman, Master of Public Health, selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Komunikasi Indonesia Maju. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen, karyawan, dan sivitas akademika Stikim dan Stikom IMA. Yang kami hormati hadirin tamu undangan, orang tua wali pendamping wisudawan wisudawati, serta rekan-rekan wisudawan wisudawati yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Budi Anwar, berdiri di sini mewakili teman-teman wisudawan wisudawati untuk menyampaikan kata sambutan di hari yang berbahagia ini. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam rangka mengikuti acara wisuda Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju, Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Indonesia Maju, dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Banten Kampus 2 tahun angkatan 2014-2015 tanpa suatu halangan apapun. Hadirin yang berbahagia, melalui rangkaian waktu yang tidak singkat dan perjuangan yang tidak mudah, akhirnya kami dapat menyelesaikan tahapan jenjang pendidikan. Kemudian pada hari ini kami berada di ruangan ini dengan sebutan wisudawan wisudawati. Sungguh sebuah predikat yang kami raih ini melalui proses dan perjalanan yang cukup panjang dengan segala dinamikanya. Yang kami peroleh hari ini bukanlah jerih payah dari diri kami semata. Kesemuanya tidaklah lepas dari doa, dukungan, dan motivasi dari semua pihak. Untuk itu, perkenankanlah pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju, Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Indonesia Maju, dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Banten Kampus 2 yang memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar dan berkarya. Terima kasih untuk seluruh pimpinan sekolah tinggi, seluruh pimpinan program studi, Bapak Ibu dosen, dan seluruh staf non-akademik yang telah membantu dan memfasilitasi kami dalam mendalami keilmuan kami. Terima kasih untuk fasilitas kelas-kelas kuliah, untuk nuansa belajar yang nyaman, dan inspirasi-inspirasi untuk perdebatan-perdebatan ilmiah, untuk canda dan tawa, yang semuanya penting dalam proses pendewasaan kami sebagai insan-insan akademis. Semoga segala ilmu yang telah kami terima selama ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa kami sebar dan aplikasikan, sehingga menjadi suatu amal jariah yang berkelanjutan. Hadirin yang saya hormati, rasa terima kasih yang tiada terhingga juga kami persembahkan kepada orang tua dan keluarga, suami istri, anak-anak kami. Segala yang kami capai saat ini adalah berkat kasih sayang, kesabaran, kerja keras, keringat, bahkan terkadang air mata yang begitu tulus dari mereka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas segala bentuk kebaikan dengan berlipat ganda. Ayah, ibu tersayang, rasanya baru kemarin ayah dan ibu mengantar kami ke kampus ini. Namun, waktu berjalan begitu cepat dan kami telah bertransformasi menjadi lulusan ahli madya, sarjana, dan pasca sarjana yang mengemban misi untuk mempergunakan ilmu yang dimiliki demi kemaslahatan hidup masyarakat, agama, bangsa, dan negara. Hadirin yang berbahagia, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju, Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Indonesia Maju, dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Banten Kampus 2 sebagai suatu lembaga pendidikan tinggi yang berkualitas telah berhasil mewarnai berbagai bidang keilmuan. Harapan dan doa kami kepada Stikim dan Stikom IMA, semoga alma mater kami tetap
konsisten mewujudkan visi dan misinya dan selalu bergerak menyesuaikan diri dengan perkembangan yang pada akhirnya dapat melahirkan alumnus-alumnus yang berdedikasi, berkarakter, cerdas secara spiritual, cerdas secara emosional, dan cerdas secara intelektual yang memiliki azas manfaat bagi orang lain dan lingkungannya. Rekan-rekan seperjuangan yang saya cintai, sedikit mari kita maknai tentang hakikat wisuda yang telah kita laksanakan hari ini. Toga sebagai pakaian wisuda merupakan simbol yang menyatakan bahwa mahasiswa telah lulus dan siap untuk terjun ke masyarakat. Tali toga yang awalnya disampirkan di kepala sebelah kiri oleh ketua sekolah tinggi dipindahkan ke bagian kanan. Tali toga di sebelah kiri maksudnya adalah selama menjadi mahasiswa, bagian otak sebelah kirilah yang dipakai mahasiswa dalam menyerap seluruh keilmuan, bahasa maupun eksak. Dipindahkannya tali toga dari kiri ke kanan dimaksudkan agar setelah lulus, para sarjana tidak hanya menggunakan otak kirinya, tetapi harus lebih banyak menggunakan otak kanan, yaitu dapat lebih mengembangkan daya imajinasi, kreativitas, dan inovasinya yang berhubungan dengan aktivitas atau pekerjaan yang harus kita pilih sebagai lulusan nanti. Diharapkan setelah lulus, kita tidak hanya menggunakan otak kiri yang hanya mengandalkan bekerja pada orang lain, namun harus mampu berpikir kreatif, imajinatif, dan inovatif yang menggunakan otak kanan dalam menciptakan pekerjaan bagi diri kita sendiri. Rekan-rekan seperjuangan yang saya hormati, hari ini bukanlah akhir dari perjuangan kita. Hari ini bukanlah akhir dari mimpi kita, tetapi hari ini adalah awal dari perjuangan lain yang telah menanti kita. Proses pembelajaran kita tidak boleh berhenti sampai di sini. Belajar tidaklah mengenal batas waktu. Upacara seremonial saat ini lebih dapat dimaknai sebagai perjalanan awal untuk belajar dan menambah wawasan di sekolah tinggi sesungguhnya, yaitu sekolah tinggi kehidupan. Kita sebagai wisudawan, wisudawati, idealnya dapat menjadi aktor perubahan, karena jika tidak mau berubah, maka pada akhirnya akan digilas oleh perubahan itu sendiri. Kita tidak boleh tergilas zaman. Paling tidak kita harus bisa mengikuti zaman, dan yang paling hebat harus bisa menggerakkan zaman. Hari ini kita harus bangga, bukan hanya karena pencapaian akademis yang kita dapatkan. Kita harus bangga karena mulai hari ini kita memperoleh amanah baru sebagai penggerak zaman. Mari menjadi pelopor, tidak hanya sekedar pengekor. Mari menjadi perintis, tidak hanya sekedar pewaris. Mari menjadi penderma, tidak hanya sekedar peminta. Mari menjadi pelakon, tidak hanya sekedar penonton. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk dan meringankan langkah kita dalam kebaikan dan yang kita cita-citakan. Amin. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya menutup sambutan ini, izinkanlah saya mengutip yang dikatakan oleh Anies Baswedan. Your high GPA will get you to the job interview, but your leadership will determine your future. Tingginya IPK-mu hanya akan mengantarkanmu pada meja wawancara. Sementara kepemimpinanmu akan menentukan masa depanmu. Kutipan ini menyadarkan kami bahwa tingginya nilai IPK memang penting dan sangat berpengaruh. Namun, tidak serta-merta menjadi satu-satunya tolok ukur atas kesuksesan masa depan seseorang. Ada hal lain yang tidak kalah penting, yaitu skill atau keahlian, akhlak yang baik, karakter, dan juga seberapa banyak ia membawa manfaat untuk orang lain